Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Putra Pamungkas dengan NIM 12140601114. Saya merupakan mahasiswa aktif dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori PR, yaitu Uncertainty Reduction Theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Langsung saja dimulai penjelasannya. Uncertainty Reduction Theory atau teori pengurangan ketidakpastian adalah teori psikologi sosial yang dikembangkan oleh Charles Becker dan Richard Calabrese pada tahun 1975. Teori ini berfokus pada bagaimana individu mengelola ketidakpastian selama interaksi awal. Memahami teori Uncertainty Reduction Theory membantu dalam memahami dinamika komunikasi interpersonal dan pengembangan hubungan termasuk dalam konteks PR. Nah, ada ketidakpastian merujuk pada kurangnya prediktabilitas atau pengetahuan tentang sikap, keyakinan, dan perilaku orang lain. Nah, ada beberapa jenis ketidakpastian, diantaranya itu yang pertama, ketidakpastian perilaku. Ketidakpastian tentang bagaimana orang lain akan berperilaku. Yang kedua, yaitu ketidakpastian kognitif, yaitu ketidakpastian tentang pikiran, keyakinan, dan pendapat orang lain. Yang ketiga, yaitu ketidakpastian afektif, yaitu ketidakpastian tentang emosi atau perasaan orang lain. Nah, ada beberapa strategi untuk mengurangi ketidakpastian itu. Strategi pasif, yaitu mengamati isyarat verbal dan nonverbal. Yang kedua, yaitu pencarian informasi aktif, yaitu mencari pendapat atau saran dari kenalan bersama. Lalu yang terakhir, memvalidasi kesan dan mengurangi ketidakpastian melalui sumber eksternal. Yang selanjutnya, strategi interaktif, berbagi informasi pribadi untuk mendorong keterbukaan dan kepercayaan, membangun hubungan dan kedekatan. Ada beberapa aksioma-aksioma dalam teori ketidakpastian. Yang pertama, aksioma 1 yaitu komunikasi verbal. Saat interaksi pertama kali terjadi, semakin banyak komunikasi verbal antara individu yang belum saling mengenal, tingkat ketidakpastian akan cenderung berkurang. Seiring dengan berkurangnya ketidakpastian, intensitas komunikasi verbal antara kedua belah pihak akan meningkat. Namun, perlu diingat bahwa komunikasi verbal yang berlebihan juga dapat memicu keinginan untuk mencari informasi lebih lanjut oleh pihak lain. Lalu aksioma kedua, ekspresi nonverbal. Tingkat ekspresi nonverbal seperti kontak mata, anggukan kepala, dan jarak fisik yang dekat memiliki pengaruh terhadap pengurangan tingkat ketidakpastian dalam situasi interaksi awal. Ketika tingkat ketidakpastian menurun, ekspresi nonverbal cenderung meningkat sebagai respon terhadap proses pengurangan ketidakpastian. Lalu ada aksioma yang ketiga, pencarian informasi. Dalam interaksi awal, pihak yang terlibat cenderung melakukan pencarian informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada aspek-aspek dasar seperti pekerjaan, asal daerah, dan sebagainya. Saat tingkat ketidakpastian masih tinggi, kemungkinan besar bahwa pihak lain akan membatasi diri dalam memberikan informasi yang sensitif atau pribadi. Lalu selanjutnya aksioma 4, yaitu pembukaan diri self-disclosure. Orang cenderung mengungkapkan informasi pribadi tentang diri mereka secara bertahap selama interaksi, yang membantu mengurangi ketidakpastian dan membangun hubungan. Lalu selanjutnya aksioma 5, timbal balik pengurangan. Ketidakpastian diperkuat ketika ada pertukaran informasi yang saling mengungkapkan antar individu dalam sebuah interaksi. Lalu selanjutnya aksioma 6. Aksioma 6, Kesamaan antara individu, baik dalam sikap, keyakinan, atau pengalaman, dapat mengurangi ketidakpastian dan memperkuat perkembangan hubungan. Lalu yang terakhir, aksioma 7, yaitu aksioma 7 adalah kesukaan. Ketika ketidakpastian berkurang, kesukaan cenderung meningkat. Pengalaman dan persepsi positif selama interaksi berkontribusi pada pengurangan ketidakpastian dan pembentukan hubungan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.